Wah, saya salut Bang. Lah sekarang saya tanya, kadang-kadang ente ini loh para ulama kemana-mana bingung masalah amplop ente ini bilang, ini ruwet ini saya bilang. Jadi 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 saya berbicara apa adanya dan saya paling suka berbicara masalah seperti ini. Jadi yang saya Ya. evaluasi ini adalah diri saya bukan orang lain. Saya tidak akan pernah untuk mengevaluasi orang lain karena itu akan sia-sia. Dan saya dididik oleh keluarga, oleh metode manhaj ya, guru-guru kita itu, yaitu bagaimana caranya kita itu mengevaluasi introspeksi diri sendiri, bukan mengintrospeksi orang lain. Karena apa? Nanti kita diadili oleh Allah itu atas dosa kita, bukan atas dosa orang lain, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang saya sampaikan kepada para ulama, para pendai ya, sampaikan bahwa kalau sudah kalian itu punya duit, barulah kalian itu berdakwah. Kalau kalian nggak punya duit, nggak usah berdakwah kalian. Akan mencari makan di agama nantinya. Maka saya sampaikan kepada mereka. Nah, ini teman-teman saya ini banyak nih Bang yang nyimak para ulama ini Bang. Biar aja mereka dengar semua. Maka saya sampaikan ke mereka, kalau sampean tuh nggak punya duit, nggak usah dakwah. Jadi pengemis kalian. Saya sampaikan gitu. Ya. Kalian kalau mau berdakwah, syaratnya satu, harus kaya dulu. Kalau sudah kaya, punya bekal, silahkan berdakwah. Tapi kalau tidak, tapi kalau tidak, pasti kalian jadi pengemis. Percaya sama saya. Makanya bapak saya itu seorang pengusaha bang. Jadi kata bapak saya berkorban tidak menjadi ulama. Nggak apa-apa. Yang penting saya punya anak nanti seorang ulama yang kaya, yang bisa menghidupi agamanya. Bukan mencari hidup di dalam agamanya. Seperti itu. Nah, sebetulnya ini bang, problem pertama ini adalah orang ketika berdakwah, mereka money oriented, mencari sesuatu di dalam agamanya. Akhirnya apa? Mereka tidak mengajarkan kebenaran, tapi mencari keuntungan di dalam agamanya. Akhirnya bagaimana? Dalilnya pesanan. Begitu juga tadi yang abang sebutkan para pengabdi, para pejabat. Kalau sudah niatnya menjadi pejabat hanya untuk mengelola anggaran negara, tidak berniat untuk menjadi pengabdi negara, akhirnya korupsi. Kalau pejabat itu korupsi, kalau ulama berkhianat dengan dalil, kan begitu bang? Kan sama ini sebetulnya. Ya memang kalau saya sih melihat, memang sekarang ini di para pemuka agama itu krisis mengenai jiwa pelayanan kepada umat. Kalau yang saya lihat loh ya. Makanya betul, kalau kita ke depan, ini kita bicara dalam konteks pengabdian dulu ya. Saya tuh termasuk orang yang meyakini bahwasanya untuk menggerakkan orang itu mengikuti apa yang kita yakini, baik itu dalam prinsip apapun, mau ideologi, ketaatan, ataupun sistem sosial, ekonomi, politik, syarat utamanya agar terjadinya suksesnya interaksi itu sehingga dia ikut kepada kita, seberapa besar kita mampu melayani dia atau men-serving dia itu sebagaimana kita suka untuk di-serve, sebagaimana kita suka untuk diperlakukan. Betul bang. Jadi kalau seorang tokoh, mau tokoh politik, mau pejabat, mau agama, ketika dia memperlakukan orang lain itu ya sebagaimana dia suka diperlakukan, maka disitulah letak daripada need communication. The best kalau mungkin bahasa Arabnya tadi Ustadz bilang dakwah itu ngajak orang, disitulah need communication yang akan terjadi, produktivitas komunikasinya gitu loh. Nah, tapi kalau kita lagi-lagi tidak memiliki semangat ngelayanin, ya selesai. Makanya yang Ustadz bilang tadi itu, saya nemuin kayak gitu tuh bukan hanya dalam konteks agama, kita ada aktivis-aktivis itu juga melakukan itu. Contoh kayak kami dulu aktif dalam aktivis human trafficking. Ya, kita tidak hanya ibaratnya tuh fokus kepada orang-orang yang sampai ibaratnya ada yang diperjualbelikan waktunya, diperjualbelikan fisiknya, diperjualbelikan daripada intelektualnya. Human trafficking itu banyak sekali jenisnya. Jadi kami tidak hanya ibaratnya tuh masuk dalam konteks mendatang. Berapa sih anak-anak terlantar yang digunakan menjadi pengemis? Bang, ya? Kenapa mereka bisa tapi seperti harus itu, cari bang, solusi. Bahkan kalau kami dulu itu, kalau kita misalnya mau ngajak anak
pengemis, ya kita harus siapkan dana untuk sekolah mereka, makan mereka, biaya mereka, disampling. Kalau cuma ngajak-ngajak, jangan kamu ngemis kayak gini, selesai. Itu mah bullshit, itu nanti ujung-ujungnya orang akan balik lagi, dia ngemis bisa dapat sehari 100.000 kok. Iya Gitu loh. Bang, betul Bang. Logikanya kan kita mau melarang dia ngemis 100.000, setidaknya kita harus mampu mensolusikan yang sama gitu loh. Itu baru Betul Bang. tertarik. Makanya kalau aku nggak kaget kayak di Irian Jaya, di apa tuh sudah banyak aktivis-aktivis humanisme, aktivis-aktivis religius. Itu tuh tidak butuh agama, tidak butuh ayat, tidak butuh firman. Kalau kita ke Papua tuh kita akan sedih ngelihat saudara-saudara kita tuh. Jadi nggak Makanya Bang, butuh kita agama, nggak saya butuh sering apa sampaikan ke untuk mereka. untuk Izin, Bang. menggerakkan kita peduli dengan orang itu sebenarnya pakai nurani manusia sehat aja udah Betul cukup. Bang. Nggak Betul, perlu saya sering nggak sampaikan perlu ke mereka Bang. doktrin. Iya Bang, betul, setuju. Saya sampaikan ke mereka, kalian ini, saya bilang, kalian ini zaman sekarang cukup kalian dikatakan sebagai manusia aja udah baik. Nggak perlulah dikatakan sebagai orang yang beriman. Cukup dikatakan sebagai manusia, itu aja. Kalian menjadi sosok manusia, itu udah baik zaman sekarang. Apalagi orang yang beriman terlalu tinggi lah. Apalagi dipanggil kiai, apalagi dipanggil ustadz, habib lagi. Aduh, pusing kita. Kita yang pusing. Karena mereka melabeli orang yang salah gitu. Cukuplah. Anda sebagai apa? Anda sebagai manusia. Manusia yang baik itu dia akan bahagia dengan kesuksesan orang lain. Dia akan bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Itu manusia itu. Kita ini bukan binatang, saya bilang. Kita ini bukan binatang. Kalau binatang itu, dia selalu iri. Dengan apa? Dengan kebahagiaan orang lain. Dia iri dengan rezekinya orang lain. Ini binatang, ini nggak begitu, bukan manusia, saya bilang. Nah, ini apabila diterapkan manusia sebagai manusia, aman dunia ini. Masalahnya sekarang ini manusia itu manusia, tapi sifatnya kebinatangannya yang harus ditekan. Dan kembalinya lagi, Bang, ini semua adalah mereka yang terkungkung dengan hawa nafsunya, Bang. Nah, saya sering sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Ini juga menjawab orang-orang yang ada di TikTok nih Bang. Saya sering sampaikan, saya sering minta gift ke mereka. Ayo dong gift saya, Karena apa? Orang tuh melihat saya dengan sangat eksklusif Bang. Wah ini bahaya, dijaga sama laskar, dijaga sama aparat ini. Nah, ini sebetulnya hati nurani saya ini sumpah Bang, kayak begini-begini nih Bang. Sumpah. Nah, dengan media TikTok ini, saya bisa meminta ke mereka dan bisa akrab dan untuk keamanan saya pun bisa menjadi gampang berkomunikasi dengan orang-orang ini. Nah, kadang-kadang ini ada yang orang salah paham. Wah, ini Habibnya kok minta, ini ustadznya, kiainya kok minta gift loh. Saya sering sampaikan ke mereka, saya minta itu dengan kata-kata saya minta gift itu supaya kalian tidak melihat saya dengan pandangan yang serius. Kalau istilah tasawufnya mujamalah. Mujamalah itu menghilangkan sekat ya gitu ya. Jadi mereka ingin menasehati saya pun bisa, mereka mengkritik saya pun bisa, bahkan mereka memarahi saya pun bisa gitu loh Bang. Ini kadang-kadang kan kita butuh ya. Kita butuh dinasehati. Kita butuh mendengarkan suara terdalam dari masyarakat yang mereka menjadi follower saya, pengikut saya, dan media TikTok ini menjadi jembatan yang luar biasa, Bang. Luar biasa. Nah, dan tidak sedikit juga haters ini yang luar biasa, Bang. Mereka memfitnah, mereka menjatuhkan karakter. Nah ini Bang, kembali lagi bahwa memang pengikut kita ini pun harus juga menjadi buzzer kan begitu, Bang. Jadi bukan hanya pengikut di majelis saja. Ini benar-benar wawasan yang indah nih Bang. Wah terima kasih Bang Andi. Jadi sekarang gini Tan, setiap kita memiliki orang yang menganggap kita sebagai ikon tokoh itu, kita punya kewajiban untuk mengajak mereka kepada satu visi dan goal. Itu penting. Jadi kalau saya tuh selalu mengajak teman-teman yang ibaratnya diskusi dengan saya, kamu harus punya visi dalam kehidupanmu. Ya. Visi itulah yang akan menentukan siapa dirimu nanti 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang. Ya kan kasihan mereka nih sudah percaya dengan kita, tapi kita tidak mampu menunjukkan jalan yang terang untuk mereka. Itu kan jadi sebuah permasalahan juga. Nah, makanya menurut saya sudah saatnya sekarang ini pemuka-pemuka agama tuh bahu-membahu
Apa sih yang bisa dilakukan untuk kepentingan umat ini? Iya, Contoh iya. sekarang ini, kita ini nanti Iya. 2023 nih, sama 2024, itu Eropa dan Amerika, bahkan itu bisa merambah kepada Asia, apalagi kalau memang terjadi gesekan yang dalam di Laut Cina Selatan, itu Iya. akan berdampak ya. Kejadian krisis pangan di Eropa, energi di Eropa dan di Amerika, itu bisa terjadi di Asia. Tahun Iya. 2024 ke atas itu justru akan menjadi tahun-tahun yang menentukan Indonesia ini bisa bertahan apa enggak dengan gejolak ini gitu loh. Nah, ini Mm-mm. kalau kita tidak segera membangun masyarakat yang siap menghadapi ini, setidaknya kita berikan motivasi mereka, kita gambarkan sebuah misi gotong royong. Saya tuh punya selalu menggambarkan kenapa kok ketahanan pangan masyarakat itu dalam konteks ibaratnya tuh kepedulian masyarakat bersedekah dalam pangan itu seperti menyediakan makanan yang murah tapi bergizi, itu nggak bisa langgeng, nggak bisa kontinu. Saya cek kenapa? Karena hanya murni menjalankan sebagai perpanjangan tangan dari donatur, sehingga Iya. bisa dilakukan sekali Hmm. dua kali aja, setelahnya udah nggak ada lagi. Misalnya kayak dulu ada namanya nasi apa tuh, makan gratis, makan ibarat serba 2.000 3.000 gitu. Kenapa? Karena memang tidak Hmm. realistis dalam membangun bisnis prosesnya. Nah, itu yang kemarin tuh saya modifikasi sama teman-teman, kita sudah buat konsepnya. Insya Allah nanti mungkin kami akan menjalankan proses ini di tahun 2024 ini, nanti kita sudah kick off. Kami akan membangun apa tuh, segera mewujudkan ya semacam ibaratnya tuh sentra pangan bagi masyarakat-masyarakat menengah ke bawah. Jadi kami akan membangun ibaratnya perkebunan jagung. Jagung itu nanti akan kami kelola menjadi pakan ternaknya itu ke ternak ayam petelur dan juga ternak Hmm. kambing ya. Ya, pakannya kambing Betul. kami ambil dari batang jagung yang kami fermentasi, dan hasilnya nanti, hasil dari peternakan telur itu kami tahun 2024 rencana nanti mau buka 50.000 peternakan apa tuh ayam petelur. Dari lima Wah, puluh ribu mantap itu bang. 50.000 itu nanti kami ambil 30%, dari 50.000 berarti sekitar 1.500 ya, sekitar 1.500 sampai 1.800, atau kami bulatkan 2.000, itu untuk base on-nya adalah membentuk apa tuh sebagai supply, menciptakan makanan yang murah bagi masyarakat, sehingga kami buat nanti namanya warteg merdeka, warung makan merdeka. Di situ Iya, nanti iya bang. orang sudah mendapatkan gizinya ya, gizinya 4 sehat 5 sempurna itu hanya dengan membayar Rp5.000. Wah. Rp5.000. Untuk mencapai angka Rp5.000 itu agar sesuai dengan bisnis proses, maka berasnya harus tanam sendiri, telurnya harus dari peternakan sendiri, ikan lelenya juga dari peternakan sendiri, sayur mayurnya juga dari hidroponik sendiri. Itu sudah kita susun itu dengan anggota, dan sudah kami lakukan due diligence, ternyata hasilnya itu luar biasa. Jadi angka dengan Rp5.000 itu, bisnis prosesnya itu bisa jalan. Jadi bayangin, sudah dapat lauk telur, ditambah lele, sayur, sambal, dia hanya bayar Rp5.000. Dah. Dan satu hari kita bisa melayani minimal itu 1.000 Dan kepala. ini hanya ada di Indonesia bang. Kita Betul. dengan uang segitu mau di negara mana? Mau sarapan dengan uang Rp5.000 udah bisa terisi perut Rp5.000. kita nih. Dan itu yang penting itu kami akan menyampaikan kepada teman-teman, itu 5.000 itu sudah dihitung oleh saya, tim saya, bahwasanya dengan konsep berdikari pangan, produk apa tuh sumber dayanya dari hasil ternak sendiri dan sebagainya, itu per porsi itu masih untung 2.000, Tat. Iya, iya, iya. Masih untung 2.000. Mm-mm. Masih untung 2.000. Jadi dengan kita memproduksi bahan bakunya sendiri, dikelola, kita mampu menyediakan pangan yang bergizi bagi masyarakat dengan yang harga sangat murah. Betul bang, betul bang. Targetnya itu adalah kami, bagaimana masyarakat yang hanya memiliki, misalnya dia punya anak satu nih, dia hanya memiliki uang 60.000 untuk makan mereka dalam satu hari untuk 4 orang. Nah, itu bisa dengan
sistem kami ini yaitu sekali makan dengan bergizi 4 sehat itu dia hanya keluar uang 5.000. Jadi satu hari satu orang biaya makannya cuma 15.000. Jadi kalau dia 4 orang, 2 ibu bapak 2 anak, dia hanya butuh 60.000. Bang, izin kami potong Bang, ini kami melaksanakan sholat subuh dulu ya Bang. Ya, Sampai boleh, jumpa. boleh. Sama. Ya, terima kasih ya Bang, terima kasih Ya, ilmunya Bang. makasih, Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.